Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Selamat kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya akan sampaikan renungan firman Tuhan pada tengah minggu ini. Lebih dahulu mari kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau membuat kehidupan kami sangat mulia di hadapan Engkau. Ini semua adalah anugerah-Mu semata Tuhan. Karena siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang berdosa, tetapi Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau menebus kehidupan kami menjadi milik kesayangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, karena Engkau kembali pertemukan kami di dalam hadirat-Mu, di dalam firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami selebar-lebarnya, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu, dan firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan satu tema, yaitu manusia yang istimewa. Saudara-saudaraku, menyadari atau tidak bahwa manusia itu diciptakan Tuhan sangat spesial, sangat istimewa, saudaraku. Istimewa itu apa? Istimewa itu adalah di atas rata-rata. Kita adalah mengatasi segala ciptaan Tuhan. Itulah manusia. Kita menyadari apa enggak? Seringkali kita tidak menyadari, saudaraku. Kita mengagumi ciptaan Tuhan yang lain. Kita melihat memang ciptaan-ciptaan Tuhan yang sangat hebat. Binatang-binatang yang besar, yang kuat, begitu hebat, luar biasa. Ada tumbuh-tumbuhan, bahkan bunga-bunga yang sangat indah dan sangat-sangat spesial. Tetapi manusia adalah mengatasi segalanya itu. Manusia masih diciptakan oleh Tuhan mengatasi segala ciptaan yang lain. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, saudaraku. Karena apa? Karena walaupun binatang yang hebat, tumbuhan yang indah, yang luar biasa, bunga yang sangat menawan, indah luar biasa, mereka tidak punya roh. Tetapi manusia, dia diciptakan Tuhan, diberikan napas kehidupan oleh Allah. Itulah istimewanya manusia. Lebih dahulu mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, luar biasa. Ini adalah pernyataan Tuhan, firman Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada Israel. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada umat pilihannya. Ya, termasuk kita ini adalah Israel secara rohani. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya, dikatakan engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi kita, karena kita ini sangat mulia, kita ini adalah sangat spesial. Di mana spesialnya manusia itu? Pertama-tama tadi sudah saya singgung di depan, di dalam penciptaannya. Ya, dalam penciptaannya, kalau semua yang ada yang diciptakan oleh Tuhan itu cukup dengan suara Tuhan, tetapi manusia ini sangat spesial, diciptakan oleh Tuhan, dibentuk ya dengan karya tangan Allah sendiri. Luar biasa. Kita diambil oleh Tuhan dari tanah liat, dan Tuhan menciptakan kita. Ya, kita ini adalah bentuk karya seni Allah, saudaraku. Luar biasa. Bukan cukup hanya itu, tetapi kita ini dihembusi oleh napas Allah sendiri. Ya, jadi kita manusia ini hidup ini memiliki roh Allah dalam diri kita, napas Allah, saudara-saudaraku. Ini yang indah dan luar biasa istimewanya. Lalu istimewa apalagi kalau kita perhatikan yang lain di dalam istimewanya manusia. Manusia ini juga, saudara-saudaraku, kalau kita katakan istimewanya bukan hanya di dalam penciptaannya saja, tetapi waktu manusia berdosa, saudara-saudaraku. Waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Allah mencari, saudaraku. Allah tidak membiarkannya, tetapi Allah mencari, di manakah engkau, Adam? Ya, Adam, di manakah engkau? Dicari oleh Allah. Disitulah istimewanya manusia, saudara-saudaraku. Jadi kalau malaikat jatuh dalam dosa, saudaraku, dibuang, saudaraku, dicampakkan.
Tetapi manusia berdosa dicari, saudaraku. Sebenarnya siapa manusia itu kok begitu istimewa? Kalau manusia berdosa itu digambarkan di dalam firman Tuhan sebagai kain kotor. Itu keberadaan manusia berdosa. Manusia berdosa itu digambarkan seperti rumput yang kering, saudaraku, yang tidak ada harganya sama sekali, saudaraku. Kain kotor juga tidak ada harganya sama sekali. Keberadaan manusia sangat hina. Bahkan Daud mengatakan, aku ini adalah cacing. Hina, saudaraku. Tidak berarti manusia yang berdosa itu, tetapi luar biasa di hadapan Allah manusia itu. Karena manusia itu adalah ciptaan yang sangat mulia. Manusia itu sangat istimewa di depan Allah, di mata Allah. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa engkau berharga di mataku dan aku mengasihimu. Itu adalah firman Tuhan, saudaraku. Jadi jangan pernah kita merasa putus asa. Kita menghadapi kehidupan, keberadaan apapun, saudaraku, yang kita hadapi. Jangan pernah kita putus asa. Karena kita ini adalah orang-orang yang istimewa di mata Allah, saudaraku. Kita itu jatuh dalam dosa, dicarinya, saudaraku. Kita tergadai dalam dosa, ditebusnya dengan nyawanya sendiri. Karena kita adalah berharga di mata Allah. Tuhan mengasihi kita, saudara-saudaraku. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Kita adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Allah. Kita harus memiliki satu gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang berdosa, saudaraku. Karena kita adalah orang yang berdosa, yang sudah ditebus oleh Allah. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Allah. Kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda. Bagaimana kehidupan orang yang spesial itu, saudaraku? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua di sana dikatakan, coba kita akan baca bersama-sama. Roma pasal yang ke 12 ayat yang kedua dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, supaya kamu ayat yang kedua demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita adalah manusia-manusia yang spesial, manusia-manusia yang istimewa di mata Allah, kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda, saudaraku. Dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi kita tidak boleh sama dengan dunia. Artinya kita harus di atas rata-rata, saudaraku. Itulah namanya spesial. Di atas rata-rata, itulah namanya istimewa. Jadi kalau kita menjadi manusia istimewa di hadapan Allah, kita harus bawa hidup kita ini jangan serupa dengan dunia. Artinya berubah, saudara. Memiliki satu kehidupan yang gak sama dengan dunia. Memiliki satu kehidupan karakter yang beda dengan dunia. Memiliki suatu gaya hidup rumah tangga yang berbeda. Saya berikan satu contoh dalam Yohanes pasal yang kedua. Di sana, kalau kita semua sudah menghafal cerita itu, yaitu tentang perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus hadir juga di tengah-tengahnya. Kita perhatikan Yohanes pasal 2 ayat yang 10. Coba kita akan baca saja supaya lebih jelas. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 2 ayat 10, saya bacakan. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini adalah satu peristiwa yang kita semua sudah hafal ceritanya, saudaraku. Bagaimana cerita tentang perkawinan di Kana yang kehabisan air anggur itu. Pemimpin pesta itu mengatakan biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dulu, baru yang kurang baik. Tetapi engkau menghidangkan anggur yang baik dan selalu baik, dan diakhiri dengan teramat baik, sangat manis, saudaraku. Itulah gaya hidup, kehidupan orang percaya yang istimewa di mata Tuhan. Kita memiliki satu gaya hidup yang berbeda.
Ya, pemimpin pesta mengatakan biasanya, tetapi kita tidak biasanya, tetapi kita harus berbeda. Kita harus luar biasa. Karena Allah Bapa kita luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi, milikilah gaya hidup yang berbeda. Biasanya orang menghidangkan anggur yang manis dulu. Kita memiliki satu kehidupan yang manis. Manis. Kalau orang dunia mengatakan baru ketemu manis-manis, saudaraku. Ya, baru ketemu baik, ya, apalagi baru pacaran. Sangat manis, indah, rasanya sangat manis sekali. Masuk dalam pernikahan, bulan pertama manis, bulan kedua manis, bulan ketiga manis. Tapi bagaimana setelah bulan ketiga, habis bulan madu itu? Menjadi bulan empedu, bukan? Itu adalah dunia. Tetapi kita, orang-orang yang spesial di mata Allah, memiliki satu kehidupan yang berbeda. Biar kita, saudaraku, sudah berumah tangga berpuluhan tahun, ya sudah tua pun, tetaplah manis-manis, bahkan lebih manis. Karena ibaratnya buah semakin tua semakin manis, luar biasa. Inilah kehidupan orang, gaya hidup orang yang istimewa. Jadi memiliki gaya hidup yang istimewa, saudaraku, yaitu berbeda. Ya, kita tidak sama dengan dunia ini. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan gaya hidup orang percaya yang istimewa di mata Tuhan, yang spesial di mata Tuhan itu memiliki iman yang luar biasa, yaitu bukan iman yang biasa. Iman yang biasa itu iman rata-rata, saudaraku. Ya, tetapi iman yang luar biasa di atas rata-rata. Saya bacakan satu ayat, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa, saudaraku. Di mana iman perwira itu memiliki iman yang mengherankan Tuhan Yesus, saudaraku. Coba bayangkan, biasanya, saudaraku, manusia itu heran akan Tuhan. Itu biasanya, manusia heran akan Tuhan. Tetapi yang luar biasa itu Tuhan heran akan manusia. Kita perhatikan di sini Tuhan heran akan iman perwira ini. Ya, luar biasa. Tidak pernah Tuhan menjumpai. Tuhan heran, tadi dikatakan ya. Heranlah. Iya, heranlah Tuhan. Ya, luar biasa, dan berkata kepada murid-muridnya, tidak pernah kujumpai iman di bangsa Israel, iman seperti ini. Jadi perwira ini memiliki kehidupan di atas rata-rata. Itu adalah kehidupan yang sangat spesial, istimewa. Jadi manusia istimewa di hadapan Allah itu yaitu memiliki iman yang bisa mengherankan Tuhan. Bukan kita heran akan Tuhan, itu biasa, saudaraku. Udah biasa heran akan Tuhan, udah biasa. Tetapi heranlah ya Tuhan kepada kita, iman yang luar biasa. Lalu yang ketiga, saudaraku, dikatakan kehidupan orang yang percaya yang spesial di mata Allah itu yaitu memiliki kasih yang luar biasa di atas rata-rata. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Injil Matius juga pasal yang ke-5, saudaraku. Kita baca ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi musuh. Ya, bahkan mengasihi, berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita. Ini tidak lumrah, saudaraku. Ini tidak biasa, saudaraku. Biasanya musuh itu harus dibasmi. Biasanya musuh itu harus dikalahkan. Musuh harus dibunuh, dihancurkan. Itu musuh itu biasanya, saudaraku. Tetapi orang yang istimewa di hadapan Allah adalah memiliki satu gaya hidup yang berbeda dengan biasanya. Di atas rata-rata. Luar biasa. Yaitu bisa mengasihi musuh dan berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Luar biasa, saudaraku. Ini adalah kasihnya Allah, kasih yang sempurna. Mari kita sama-sama miliki gaya hidup orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial, karena kita adalah orang yang spesial di mata Allah. Kita berharga di matanya, mulia dalam pandangannya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Mari, saudaraku,
Hidup kita tidak menentu, saudaraku. Hidup kita tidak pasti, saudaraku. Tetapi yang pasti kita akan mati nantinya. Tetapi mari, selagi Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan ini, mari kita akan berubah, saudaraku, kehidupan kita ini. Memiliki satu perubahan, sehingga kita memiliki kehidupan yang tidak sama dengan dunia. Kita memiliki iman yang luar biasa, kasih yang luar biasa, seperti yang menjadi maunya Tuhan bagi kita semua. Sehingga kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang spesial. Kita pantas untuk dikatakan kita adalah manusia istimewa karena kita memiliki gaya hidup yang istimewa. Amin. Mari kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan, berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Engkau mengangkat kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menebus hidup kami sehingga kami menjadi manusia-manusia yang istimewa, yang spesial di mata Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau telah menebus kami di saat kami salah, di saat kami berdosa. Tuhan, Engkau tidak membuang kami, Engkau tidak menghukum kami, tapi di saat kami bertobat, Engkau mengampuni kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu dan kasih-Mu. Kau hiasi setiap kehidupan kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku semuanya. Amin.